Jadi raja-raja diganti namanya. Coba. Ini kan kejahatan yang luar biasa betul ini. Tapi tidak merasa jahat ya saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, ada pesan tadi, pesan kepada namanya David ini. Akhirnya mulai dari situlah sampai kita omong ini saudara. Yerusalem gak ada. Apanya bait sucinya gak ada. Gitu? Coba. Ya, apakah mereka benar sekarang? Yang paling parah sekarang kan banyak masyapnya. Banyak. Tidak pernah kita ketemukan di dalam itu suruh Tuhan itu bikin masyap. Ya. Coba terpecah-pecah sekarang itu. Apalagi Kristen itu ribuan terpecah-pecah. Coba. Ya. Rebutan di mimbar coba. Ya. Mereka terpecah-pecah karena apa? Mereka kejar apa? Apa mau kejar namanya buah kebenaran atau buah-buah apa? Ya. Mengapa ngejar-ngejar di atas mimbar? Ya. Persembahan. Kalau perpuluhannya bilangnya apa? Sah. Coba kalau kita bilang ini loh kebenarannya begini. Tidak mau saudara. Tidak mau sama sekali. Jadi kalau saya lihat apa zaman Yerobeam dengan zaman sekarang orang Kristen persis banget. Cara-cara kepala batunya sama persis. Tapi apa yang terjadi kan? Dari Yerobeam itu sampai dua raja-raja 17 dan akhirnya apa kan? Yang kepala batu tadi yang bikin ibadah baru segala macam kan akhirnya kan digaruk sampai saat ini. Tidak tahu lagi kan? Jadi sampai saat ini kan orang Israel itu yang dari utara itu sampai saat ini tidak deteksi lagi. Itulah yang seluruh dunia. Ya. Coba kalau Kristen ini kan kalau mereka pelajari betul-betul mereka nggak akan mau. Ya. Bikin ibadah baru. Coba kan sekarang kan coba di dalam kitab suci di dalamnya kan Taurat itu kekal. Ya, yang menjadi imam itu ada orang-orang Lewi. Coba kan? Ya. Di dalam juga pun di dalam Injil tidak pernah ada mengajarkan supaya orang bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Kalau kamu baca Injil itu ada nggak disuruh sana bikin ibadah baru? Ada nggak pasal ini ayat ini bahwa nanti kamu bikin ibadah baru harus beda dengan orang-orang Yahudi? Ada nggak? Tidak pernah ada sebenarnya. Ya. Tapi lucu-lucunya ini yang begini-begini sekarang itu banyak betul. Tidak? Jutaan, miliaran orang. Tidak? Makanya saya mengatakan ini dari zaman Adam sampai saat ini tetap berjalan makan buah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya saya mengatakan dari awal itu harus kamu bedakan ajaran dari Yerusalem atau Sion. Supaya kau membedakan itu tekunlah baca kitab suci. Tekun aja. Kalau kau tidak tekun, makanya sama persis zaman Yerobeam. Pasti sama persis nanti ujungnya. Tunggu waktunya, pasti. Ya? Karena mirip sekali kan. Mirip kan zaman Yerobeam, akhirnya nama Yahweh tidak dikenal lagi. Gitu? Sekalipun ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa di sana, itu tidak peduli. Tidak peduli. Karena yang melakukan ini seorang raja. Banyak pengikut kami. Nabi-nabinya banyak. Imam-imamnya banyak. Sekalipun juga sudah berusaha namanya Elia ini kan supaya kita adu lah yang benar yang mana. Ya, ayo kita adu. Kan gitu kan? Cobalah kamu duluan yang banyak, baru saya nanti tinggal saya seorang diri kan gitu kan coba. Panggil nama Tuhanmu, panggil teriak-teriak, nggak ada jawaban. Apakah pada waktu mereka lihat mujizat yang luar biasa, sadar nggak orang-orang di utara itu? Zaman Elia? Tidak sadar? Sadar sebentar. Tidak sadar. Kalau mereka sadar kan nggak mungkin mereka kejar-kejar kan? Ya? Lu kan sudah kejadian tadi kan dia bilang kan lapor dengan Ahab. Ahab kan lapor ke istrinya ini. Isabel, ini kan sekarang kan sudah dibantai. Ya, nabi-nabi Baal ini kan sudah dibantai habis ya, nggak ada satu lolos. Akhirnya apa?
tangkaplah namanya Elia. Akhirnya Elia lari atau diam aja? Lari kemana? Lari ke gunung Tuhan. Berapa lama sampai itu dia lari? Di padang pasir berapa lama? 40 hari. Gak makan, gak minum. Kabur saudara sana. Sampai di sana kan ngapain lu di sini? Waduh, gue sudah giat-giatnya dan saya segala macam. Sudahlah di jalan utara juga gak ada benar semua dihancurkan semua, tinggal aku seorang diri. Coba kan? Tinggal saya sendiri pun juga dikejar-kejar, bos. Ya, maka dia bilang sudahlah sekarang tuh pulang ke sana, tapi masih ada loh 7.000 tuh yang saya simpan, kata. Yang 7.000 itu ada tempat ibadahnya nggak? Itu orang-orang itu di utara yang 7.000 katanya tadi ada tempat ibadahnya, ada imam-imamnya nggak yang dikatakan 7.000 ini? Tidak ada. Mereka diam aja, tapi mereka tidak ikut-ikutan. Yang melanggar namanya perintah Tuhan. Itu yang dimasukkan masih ada 7.000 itu. Pandangannya namanya Elia itu tidak ada saya seorang diri. Saya seorang diri pun juga dikejar-kejar katanya. Kalau kau baca sana kan perjalanan dia kan 1 Raja-Raja 19 sana kan itu kan dikejar kan. Sana kan akan lari. Saya tidak ada lagi, tinggal saya sendiri. Pulang masih ada 7.000. Ya, yang 7.000 ini tidak nampak. Mereka tidak mau karena mereka banyak. Ini kami imam-imam, wah, rumah ibadahnya besar. Gak mau masuk di situ. Tidak mau mereka masuk. Itu yang dikatakan namanya 7.000 itu karena memang di utara itu tidak ada lagi. Jadi sudah tidak ada lagi. Coba bayangkan aja. Kenapa seperti itu? Karena mereka abaikan namanya perintah David. Ya. Mereka abaikan perintah David. Mereka tidak pedulikan. Akhirnya bikin ibadah baru. Bikin ibadah akibatnya apa? Sampai saat ini tidak tahu lagi yang namanya utara ini. Tidak? Coba saudara kalau sudah seperti ini, tidak? Apakah saudara juga masih bandel? Kalau sampai nanti kamu melangkai, kata namanya ini kan, sehingga saya mencatat ketiga tokoh ini, mereka luar biasa ini. Itulah yang benar-benar saya baca dan saya baca ini. Ya. Marilah benar-benar kau rendahkan hatimu. Ya. Jangan melawan, ya. Sekarang ini kan kita tidak bicara lagi namanya apa buah-buah tadi yang di Taman Eden, tapi sekarang kita bicara buah-buah apa kebenaran. Ya. Jadi buah itu bicara juga namanya kebenaran. Coba Matitia 7 ayatnya 16-21 baca ingat cepat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon? Saya ulang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita bicara sekarang ini tidak bicara lagi buah-buah benar yang dimakan tadi ini, tapi kita bicara sekarang namanya buah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya perintahnya Tuhan, adalah namanya hukumnya Tuhan, namanya Taurat yang dipesankan ketiga tokoh tadi itu loh. Ya, amin gak saudara? Ya, itu yang dimaksud. Ya.
Makanya kalau engkau belajar lagi kitab suci di sana namanya Matitia 13 ayat 8, coba bacain Matitia 13 ayat 8. Matitia 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita baca lengkap di sana ada namanya benih itu. Bicara benih, firman Tuhan kan benih juga kan? Ya. Benih itu kan dari gandum. Gandum itu punya buah nggak? Gandum itu punya buah. Ya, kan kecil-kecil. Kan padi itu punya berbuah nggak? Ya. Padi itu pasti berbuah kan? Ya. Karena gandum dengan padi itu kan mirip loh. Ya. Hanya gandum dia lebih kecil. Makanya ada namanya benih di jalan, ada benih namanya di batu, ada benih namanya di semak. Yang kita baca tadi, yang dibaca kalau saudara Ina tadi itu benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ya. Akan dia bilang tumbuh 30, 60 dan 100 saudara. Jadi kalau engkau belajar itu kan dari awal. Seperti namanya kita dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu pemahaman. Jadi buah itu juga bicara dengan pemahaman kita bertambah. Seperti buah. Ya. Ada pohon yang pertama mungkin 30, ada nanti 60, selanjutnya nanti 20 tahun akan datang lagi dia bisa 100, kan begitu. Ya. Kan penjelasannya di mana? Penjelasannya kalau kita baca namanya Matitia 13 ayat 23. Ya. Tadi kan dia berbuah ada 30, 60, tapi ada penjelasannya di situ ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi bicara namanya kebenarannya. Makin hari makin benar. Artinya kalau engkau makin hari itu makin patuh namanya perintahnya Tuhan, itu namanya orang benar nggak yuk? Makanya Ulangan 6 ayatnya 25 berkata, kalau engkau menjadi benar, apa katanya? Ikuti perintahnya Tuhan, kan begitu loh. Benar nggak? Kalau engkau menjadi benar, ikuti perintahnya baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkan. Itu yang dimaksudkan kebenaran-kebenaran. Tidak seperti yang sekarang di mimbar-mimbar orang Kristen ini, dokter-dokter. Tapi tidak dijelaskan apa itu kebenaran. Makanya pada waktu Pilatus itu sudah tanya, apa itu kebenaran? Dia tidak jelaskan itu, dia diamin aja. Menjelaskan juga percuma, itu orang-orang Yahudi saja pun nggak ngerti. Coba saudara. Yang dimaksud kebenaran itu kalau engkau patuhi namanya perintahnya Halo? Amin nggak? Ya. Makanya kalau engkau baca lagi di sana di Matitia 13 ayatnya 24 sampai 30 sana itu masalah benih saudara. Coba dibaca di sini. Ya. Matitia 13 24 30. Yesua membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu datang kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumpur. Coba saudara, lalang dengan namanya gandum tadi mirip loh saudara, mirip-mirip loh daun-daunnya. Ya. Makanya dia bilang biarkan tumbuh bersama-sama. Tunggu waktunya.
Supaya kita membedakan yang mana lalang dan mana gandum itu, makanya kita baca namanya kitab suci. Amin gak? Bacalah tekun itu. Sehingga engkau membedakan yang mana lalang dan mana namanya gandum. Sekarang di dunia ini ditaburkan juga saudara, dimirip-miripkan, ya toh? Dimirip-miripkan, coba. Misalnya nama orang masih mirip-mirip kan gitu, coba ya. Nama Tuhan dimirip-miripkan segala macam. Itulah yang terjadi sampai saat ini, ya. Makanya 2 Korintus 10 ayatnya, 2 Korintus 9 ayatnya 10 apa katanya ini? 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Menumbuhkan namanya buah-buah kebenaran, saudara. Kita tidak bicara lagi tadi buah-buah yang dimakan oleh namanya tadi Adam dan Hawa, tapi sekarang kita bicara namanya ajaran. Ya? Kita bicara sekarang ajaran. Apakah ajaran ini benar atau tidak? Supaya kau tahu itu benar tidak, baca namanya kitab suci. Baca buku panduannya. Jadi baca buku panduannya. Ya. Kalau engkau tidak baca di situ, ya tunggu waktu sajalah. Ya. Kalau lo mau hidup, itu baca kitab suci. Ikuti namanya buku panduan. Gak boleh keraskan hati, gak boleh menolak. Ya. Makanya sekarang saya mengatakan tadi itu saya tidak langsung orang wah nggak boleh, karena memang perintahnya begitu. Perempuan itu tidak diizinkan namanya mengajar. Perempuan itu tidak boleh jadi pengajar. Ini yang menulis ini apalah wakilnya Tuhan ini. Siapa yang menulis itu? Yang mengatakan perempuan itu tidak mengizinkan itu siapa? Rasul di mana? 1 Timotius 2 ayatnya 8 sampai 15, baca yang kencang. 1 Timotius 2 ayatnya 8 sampai 14 dikencang-kencangin deh supaya orang mendengar itu. Ya. Itu sangat jelas loh, itu tidak boleh tolak loh. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala keseimbangan. Coba bayangkan aja, bukan namanya Adam tergoda, tapi namanya perempuan yang tergoda. Ya kan? Saya tidak pernah akan mengizinkan namanya perempuan itu namanya mengajar yang dimaksud di mimbar nggak? Di mimbar. Sekarang itu kan dipaksakan mereka ini, saya tidak tahu lagi ini pelaki untuk apa mereka ini, saya tidak tahu. Coba. Ya. Makanya kalau saya membaca di dalam kitab suci itu, gitu, yang membunuh namanya Nabi Yohanan itu siapa? Herodes atau istrinya? Bayangkan aja yang membunuh namanya Yohanan Pembaptis itu bukan Herodes tapi istrinya, saudara. Coba saudara, ya. Yang mengejar-ngejar namanya Nabi Elia itu namanya Ahab atau namanya Isabel. Coba bayangkan aja saudara. Makanya Tuhan bilang tidak pernah saya izinkan namanya perempuan itu namanya mengajar maupun memberi. Tapi sekarang orang saking ada teologi kan ibu pendeta. Pada waktu saya mendengar itu waktu mereka khotbah sampai saya giling-giling kepala. Itulah akibatnya.
Ya, dia sudah tahu juga kok itu yang mendengar dia, oh nggak pernah membaca, nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau saya ini seorang pembaca sampai geleng-geleng kepala, itu perempuan-perempuan yang khotbah itu, waduh, ya. Ya. Waktu kejadian dulu namanya Rian meninggal itu sampai pulang satu mobil itu, lihat Pak Ibu pendetamu itu coba. Kalau orang namanya apa, kalau keluarga itu tahu itu, wah marah sekali itu dia dalam posisinya anaknya ini yang benar-benar pewarisnya ini mati, itu pokok angkat namanya firman Tuhan ini, wah kayak apa itu, gitu, coba kayak apa itu, ya, dia tidak baca selengkapnya tapi dia ambil tengah-tengahnya coba. Kalau bagi saya ini, ya, coba, ya, Nahum itu kan hanya 3 pasal, sudah saya bilang itu Nahum sudah saya hafal itu, ya, ada hanya 3 pasal, coba, ya, coba Nahum itu kan, coba zaman namanya Yona. Peringatkan orang Niniwe, begitu juga ke zaman Nahum ini. Peringatkan juga orang Niniwe ini. Kan begitu coba kan? Akhirnya dosa dan dosa juga orang Niniwe ini. Kan awal kan zaman Yona ini kan akhirnya diampuni Tuhan. Tapi kan berjalan waktu orang Niniwe tetap juga namanya dosa. Makanya Nahum itu dibaca. Itu kan orang-orang Niniwe itu kan gitu kan, ya. Coba itu masalah mati loh itu. Ini orang lagi mati yang kehilangan anaknya, ini anaknya yang sawayang ini yang benar-benar dia korbankan apa saja gini kan. Terus ibu pendetanya dia pakai ini apa Nahum 1 itu coba, yang dia baca ayat 7-nya. Wah, kalau sudah begini luar biasa saya bilang ini kan yang itu tadi kalau sudah menabrak namanya perintah Tuhan ini. Akhirnya mereka mengajar saya mau, aduh saya bilang luar biasa betul-betul. Saking udah nggak ada lakinya. Ya kalau ada lakinya juga nggak pernah mau baca kitab suci, akhirnya apa kan coba? Jadi di rumah itu istrinya jadi imam coba. Ini kan laki tidak beres ya. Makin menjadi kok di bumi. Ya? Terus tugasnya apa tuh perempuan? Ada tugas nggak perempuan? Lalu tugasnya perempuan apa? Tugas perempuan itu supaya mereka ini mengajarin perempuan-perempuan supaya mereka taat kepada suaminya dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Coba baca Titus 2 ayatnya 35 tuh. Nah, supaya tahu loh. Ini bukan saya mengada-ngada loh ya. Jangan dalam rumah tangga itu jangan dibolak-balik. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Itu sangat jelas. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Yang saya paling miris melihat kan, kalau ada tuh ibu pendetanya yang di mimbar tuh laki-laki kan, ini udah bapak-bapak lagi, udah berjenggot, udah mau mati rasanya itulah gitu kan yang mengajar dia kan perempuan muda lagi yang di mimbar-mimbar itu coba, bukan perempuan tua lagi. Coba. Itu saking kebelingernya. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka ini bapak-bapak ini malas sekali baca kitab suci. Akhirnya apa? Istrinya jadi gurunya, jadi imamnya. Kalau sudah seperti ini namanya terbolak-balik. Saya dari dulu saya tidak terima. Biarpun ibu Ana ini DRA lulusan Undip, saya tidak akan tahu. Oke lah sekuler saya harus akui, lu punya ijazah, ya. Tapi belum tentu loh kalau kita bekerja loh. Saya kalah juga sama situ. Saya kalah ya lu punya ijazah. Tapi kalau masalah kerja entar dulu ibu Hana, ya you know? Saya bilang, ya, karena saya belajar, enggak ijazah saya tidak punya. Tapi kalau sudah kerja, entar dulu lah, ya, entar dulu. Begitu juga kalau halnya sekarang ini, saya jadi imam di rumah tangga ini. Tidak boleh namanya ibu Ana ini jadi imam, tidak boleh. Karena memang Tuhan yang melarang, bukan saya. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia bilang karena bukan Adam yang tergoda, tapi namanya Hawa. Tidak diizinkan perempuan. Perempuan ini kan gampang ditipu, gitu. Coba. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mari kau renungkan firman Tuhan dengan benar dan baik ini. Ya. Bacalah kitab suci ini selama lu ada di bumi. Kitab suci itu harus ada di sampingmu. Sekarang itu tidak berat-berat lagi lah kitab suci. Pakai handphone,
handphone, sehingga setiap saat, tiap waktu itu lu buka dimanapun lu berada, ya kan tidak berat-berat lagi sekarang kan, tinggal ini kan coba kan, tinggal buka gitu, cilin handphone kan coba, amin nggak? Mari kita ragu. Haleluya, terima kasih